Selamat siang, perkenalkan nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ501. Baik, saya akan mempresentasikan UAS akuntansi biaya yang telah diberikan oleh Ibu dosen Pustika Ayuning Purik. Agenda yang akan saya jelaskan adalah satu, analisis kondisi saat ini, analisis perbandingan opsi, perbandingan dan rekomendasi manajerial. Jadi agenda-agenda ini adalah jawaban dari soal UAS yang telah diberikan oleh Ibu Pustika. Jawaban pertama itu analisis kondisi saat ini. Diketahui per bulan harga jual per cup itu 30.000, biaya variabel per cup 12.000, biaya tetap per bulan 45 juta dan volume penjualan saat ini 3.000 cup. Margin eh, margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi. Jadi margin kontribusi per unitnya itu ada hasilnya itu 18.000 dan rasio margin kontribusinya 60%. Jadi margin kontribusinya itu cara hitungnya itu P kurang VC sama dengan 30.000 kurang 12.000, hasilnya 18.000 per cup. Jadi itu margin kontribusinya per unit. Ya. Dan rasio margin kontribusi atau CM ratio. Jadi ini CM per unit dibagi P sama dengan 18.000 dibagi 30.000. Hasilnya 0,6 sama dengan 60%. Jadi ini hasilnya. Dan yang kedua itu titik impasnya. Titik impas atau break even point dalam unit dan rupiah BIP-nya itu FC bagi CM per unit sama dengan 45 juta dibagi 18.000, hasilnya 25.000 per cup. 25.000 cups. BIP-nya bisa dihitung dengan BIP unit dikali harga jual. Jadi 2.500 kali 30.000 hasilnya 75 juta. Atau ada cara penghitungan lainnya itu begini, BIP penjualan sama dengan VC ratio dibagi ratio sama dengan 45 juta dibagi 0,6 sama dengan 75 juta. Jadi hasil titik impasnya itu 22.500 cup per bulannya. Dan titik impas penjualannya itu 75 juta per bulan. Dan yang selanjutnya ada analisis perbandingan opsi. Opsi A, strategi efisiensi. Perubahannya itu biaya tetap turun 5 juta. FC baru sama dengan 45 juta dikurang 5 juta sama dengan 40 juta rupiah. Biaya variabelnya naik menjadi 14.000 per cup. Jadi FC baru sama dengan 14.000. Harga jual tetap. Harga jual tetapnya itu 30.000, diasumsikan volume penjualan tetap 3.000 cup. Cara penghitungannya itu margin kontribusi dan rasio baru atau opsi A-nya. Jadi CM itu berarti margin kontribusi ya. 30.000 dikurang 14.000 hasilnya 16.000. CM rasionya itu 16.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,533 atau 53,33%. Yang kedua BIP. BIP per unitnya itu ini dibagi CM unit baru sama dengan 40 juta dibagi 16.000 sama dengan 2.500 cup.
BP rupiahnya itu 2.000 dikali 30.000 sama dengan 75 juta. Jadi titik impas dalam unit dan rupiah tetap sama dengan kondisi awal yaitu 22.500 cup dan 75 juta rupiah. Karena penurunan biaya tetap diimbang penurunan margin kontribusi per unit. Dan proyeksi laba opsiannya itu pada 3.000 cup total CM-nya itu 16.000 dikali 3.000 sama dengan 48 juta. Laba operasinya itu laba sama dengan 48 juta dikurang 40 juta sama dengan 8 juta rupiah. Jadi hasil dari perbandingan opsi A-nya itu BIP-nya seperti yang saya beritahu sebelumnya 2.500 cup atau 75 juta. Laba pada 3.000 cup itu 8 juta lebih rendah dari kondisi sekarang yaitu 9 juta. Risiko margin per cup turun dari 18.000 ke 16.000 tapi biaya tetap lebih rendah ya. Adapun perbandingan opsi yang kedua yaitu opsi B. Jadi biaya tetap naik itu 15 juta, FC barunya eh, 45 juta ditambah 15 juta sebanyak 60 juta. Biaya variabel per cupnya itu tetap ya 12.000 tidak disebut berubah. Harga jual tetap itu 30.000. Volume penjualan diperkirakan naik 40%. Jadi dia naik 40% yaitu 3.000 dikali 1,4 sama dengan 4.200 cup. Dan ini penghitungan margin dan BIP barunya dan proyeksi labanya, yaitu margin kontribusi karena harga dan biaya variabel per cup tidak berubah, CM per unitnya itu 18.000 sama seperti awal tadi, CM ratio-nya itu 60%. BIP baru opsi B yang ini, berarti ini 60 juta dibagi 18.000 hasilnya 3.333,33 cup atau bisa dibulatkan kurang lebih 3.333 atau 3.334. BP rupiahnya eh, saya menggunakan CM ratio berarti BIP penjualannya itu 60 juta dibagi 0,6. Yang hasilnya itu 100 juta. Jadi BIP unit sekitar yang saya sebutkan sebelumnya 3.334 cup. Penjualannya 100 juta per bulan. Adapun proyeksi laba opsi B pada 4.200 cup. Jadi total CM-nya itu 18.000 dikali 4.200 yaitu 75.600.000. Laba operasinya itu berarti 75.600.000 dikurang 60 juta sama dengan 15.600. Ini saya dapat ini yang 60 jutanya itu dari yang ini ya, dari FC baru yang tadi. Sorry. Jadi hasil opsi B-nya itu BIP-nya sekitar kurang lebih 3.000-an. Dan BIP penjualannya itu 100 juta. Dan laba pada 4.200 cup itu sama dengan 15.600. Jadi ini jauh lebih tinggi dari kondisi sekarang yang 9 juta daripada opsi A yang 8 juta. Jadi risiko titik impas naik butuh volume lebih besar untuk tidak rugi. Perbandingannya. Jadi saya hanya meringkas perbandingannya seperti ini yang lebih gampang. Jadi kondisi atau opsinya saat ini BIP-nya itu 2.500 dan BIP per rupiahnya itu 75 juta, volume proyeksi 3.000, laba operasi 9 juta,
Dan opsi A-nya hampir sama tetapi laba operasinya 8 juta. Opsi B itu BIP per kapnya itu eh, kurang lebih 3.333 atau 3.334 ya. BIP rupiahnya itu 100 juta dan volume proyeksinya 4.200 dan laba operasinya 15.600.000. Jadi rekomendasi manajerial. Dilihat dari sisi angka murni, opsi A menurunkan biaya tetap, tetapi juga menurunkan margin kontribusi per unit. Hasil akhirnya laba turun 9 juta menjadi 8 juta pada volume 3.000 cup. Jadi titik impas tetap sama sehingga tidak ada perbaikan dari sisi keamanan laba, hanya perubahan komposisi biaya itu jadi opsi A-nya yang tadi. Dan opsi B itu menaikkan biaya tetap cukup besar, tetapi dengan asumsi kenaikan volume 40% benar-benar tercapai. Laba naik signifikan menjadi 15.600.000. Jadi BIP memang naik lebih berisiko jika volume tidak tercapai, tetapi proyeksi volume 4.200 cup jauh di atas BIP yaitu 3.000, kurang lebih 3.333 cup. Sehingga secara teoretis masih aman dan menguntungkan ya. Berarti opsi B ini masih berada di masih aman dan masih menguntungkan. Jadi rekomendasi manajerial secara kuantitatifnya itu opsi yang paling menguntungkan ya seperti yang tadi saya bilang yaitu opsi B, yaitu strategi ekspansi. Namun keputusan akhir sebaiknya mempertimbangkan realistis tidaknya kenaikan 40% volume, yaitu di lokasi, tren permintaan, daya tarik live music, dan renovasi. Kapasitas operasional, yaitu dapur barista, kecepatan layanan untuk menangani 4.200 cup per bulan tanpa menurunkan kualitas pengalaman pelanggan. Dan ada ketersediaan dana untuk menanggung biaya tetap yang lebih tinggi selama masa awal jika peningkatan volume butuh waktu. Jadi kesimpulannya itu jika analisis pasar dan pengalaman historis menunjukkan bahwa kenaikan 40% volume cukup realistis, maka opsi B layak direkomendasikan sebagai strategi pertumbuhan laba. Dan jika pasar sangat tidak pasti dan pemilik lebih mengutamakan keamanan jangka pendek dengan risiko lebih kecil, bisa dipertimbangkan tetap di kondisi sekarang sambil melakukan efisiensi terarah, bukan persis opsi A yang justru menurunkan laba bersih. Jadi itulah presentasi dari UAS saya. Jika ada salah pengucapan, mohon dimaafkan, dan jika ada salah penulisan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.